kita baru mau melaporkan. Ya. Kita mau melaporkan terkait dugaan penghinaan, penistaan terhadap Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Jadi kita mau melaporkan insya-Allah. Seperti itu. Nah, seperti apa, Bang? Sudah apa belum sebenarnya? Belum. Baru Saya akan berikan kuasa kepada pengacara kita, kuasa hukum kita untuk segera dibuat LP-nya. Kita akan lakukan pelaporan insyaallah. Penistaan dan penghinaan kepada Habib Muhammad Rizik Syihab sebagai seorang ulama yang dihormati, sebagai seorang ulama yang dicintai, sebagai seorang imam besar Front Pembela Islam, ya kita ada unsur-unsur, diduga kuat adanya unsur-unsur penghinaan, penistaan di sana dan perusakan nama baik, maka kita akan laporkan sesuai undang-undang yang berlaku. Komunikasi langsung secara face to face belum. Tapi ini laporan nggak ada kaitannya dengan saya ketemu dengan Habib Rizik, nggak ada. Jadi saya sebagai umat Islam, saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum akan melakukan atau menempuh jalur hukum ke Nikita. Iya. Awalnya kita tidak ingin menempuh jalur hukum. Kenapa? Karena kita menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani untuk melakukan atau mempublikasikan permohonan maaf, permintaan maaf secara terbuka di ruang publik, ya, atas perbuatannya atau tindakannya yang diduga kuat telah melakukan penistaan dan penghinaan kepada Habib Rizik Syihab secara terbuka, disengaja, seperti itu. Nah, kalau dia melakukan permohonan maaf itu kita nggak akan tempuh jalur hukum, tapi karena dia sampai detik ini, sampai hari ini, ya kan, kita berikan waktu 1 kali 24 jam juga tidak ada permohonan maaf, maka dan malah makin menantang, makin melakukan tindakan-tindakan yang tercela, ya, yang tidak baik, maka kita tempuh jalur hukum. Saya tidak mempermasalahkan, saya bukan mempermasalahkan, saya umat Islam, pecinta ulama tidak mempermasalahkan ketika dia mengatakan tabib segala, tapi dia mengatakan bahwa Habib Rizik telah membuat kerusuhan, ya, telah berbuat ulah lagi. Buat ulah itu kan kalimat konotasi diksi, konotasi yang berindikasi kepada sesuatu yang negatif, ya kan, perbuatan yang brutal. Buat ulah lagi, bikin macet jalan dan seterusnya. Dan itu bukan cuma satu video, ini penghinaan terhadap seorang tokoh publik, ini harus ditindak seperti itu. Nah, iya, sekarang begini, kalau saya menanggapinya simple. Proses yang saya sedang tempuh adalah membela seorang sosok ulama, seorang tokoh agama, seorang tokoh masyarakat. Nah, adapun nanti netizen atau di sosial media publik mau membela dia dan seterusnya, maka saya hanya akan bisa menilai bahwa dia mereka membela atau mendukung seorang penista ulama, ya, seorang penista ulama. Nah, gitu aja. Jadi nggak it's okay, no problem. Yang ada pro kontra itu biasa dalam dinamika kehidupan sosial, itu biasa. Itu pasal penistaan dan penghinaannya serta ujaran kebencian. Belum lagi dia publikasikan di ruang di ruang publik melalui sosial media, itu kena undang-undang ITE. Itu konsekuensi logis dari apa yang sudah dia ucapkan. Jadi kita ya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu respon, reaksi dari masyarakat, utamanya yang mencintai Habib Rizik Syihab dalam hal ini, tentu tersinggung, tentu tidak terima ketika ada sosok ulamanya dihinakan secara terbuka seperti itu. Kita akan menunggu proses hukum, kita akan menunggu kita akan menunggu proses hukum, dan saya sebagai pihak pelapor akan memberikan kuasa itu kepada tim advokat kami atau pengacara kami. Nah, saya mendengar informasi ada beberapa pihak yang ingin bertemu dengan dia, ke rumahnya baik-baik, datang, bukan geruduk atau apa, datang baik-baik, tapi dia tidak memberikan respon, ya, dia tidak memberikan respon dan tidak mau ketemu. Jadi saya di sini tidak berharap untuk bertemu dia, saya berharap dia melakukan permohonan maaf, permintaan maaf secara terbuka, sebagaimana dia telah melakukan tindakan yang diduga kuat penghinaan kepada sosok Habib Rizik Syihab secara terbuka juga. Tanggapan saya itu resiko perjuangan, karena saya tidak perlu menjelaskan tentang siapa diri saya, karena orang yang mencintai saya tidak membutuhkannya dan orang yang membenci saya tidak akan percaya. Jadi tugas saya di sini sebagai pecinta Habib Rizik Syihab akan melaporkan tindakan brutal saudari Nikita Mirzani yang dipublikasikannya di sosial media. Itu kena undang-undang ITE.
Ya seperti itu. Jadi saya nggak ambil pusing terkait dengan dia mau bongkar begini, bongkar begitu. Sekarang kalau memang saya melakukan tindak yang melanggar hukum dengan surat-surat screenshot yang dia ini kan, laporkan saja ke pihak yang berwajib. Kita tempuh jalur yang konstitusional. Seperti itu. Cukup?